Perseteruan Realme dengan Redmi Note tuh sudah terjadi bertahun-tahun ya guys. Dan kalau kalian belum tahu, Realme itu diciptakan untuk menghancurkan Redmi Note atau bersaing dengan sengit di pertempuran global dengan Redmi Note guys. Nah, apakah rencana dari Realme ini berhasil? Langsung aja kita simak video satu ini. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang Realme melawan Redmi Note. Oke, jadi bulan Februari ini bener-bener sengit ya. Redmi Indonesia ini udah menyiapkan tanggal launching di Indonesia itu tanggal 28 Februari 2024. Sedangkan untuk Realme Indonesia sudah menyiapkan tanggal launching dari Realme 12 Pro Plus-nya itu di tanggal 29 Februari 2024. Iya, cuman berbeda satu hari saja guys. Oleh karena itu, bagi kalian yang ingin beli smartphone dan sekarang kalian harus memilih apakah kalian harus memilih kubu Redmi Note atau Realme, sekarang ini adalah waktunya untuk kalian memikirkan hal itu ya. Nah, oleh karena itu saya akan coba untuk membahas kira-kira yang akan dirilis oleh Realme dan Redmi Note tuh sekarang gimana sih. Oke, Realme ini dulunya diciptakan untuk menghancurkan Redmi Note atau sebagai Redmi Note killer gitu ya. Karena ya pangsa pasar mereka itu sama dan juga menawarkan spesifikasi yang premium di harga yang cukup terjangkau atau murah guys. Tapi ya menurut saya mulai Realme 11 strategi mereka itu berubah banget guys. Kenapa bisa saya katakan demikian? Karena harga dari Realme 11 Pro Plus 5G di Indonesia itu menurut saya enggak banget. Harganya sudah menembus angka 7 jutaan. Yang menurut saya itu absurd banget, mahal banget. Karena kalau kalian tahu ya guys, di India sana harganya itu sekitar 5 jutaan aja gitu. Bahkan nggak sampai angka 6 juta. Nah, di sini saya jadi berpikir, apakah strategi dari Realme ini berubah? Dan menurut saya juga untuk spesifikasinya mereka ini sekarang tidak 100% head to head dengan kompetitornya yaitu Redmi Note. Dan kalau kalian sadar, di Realme itu mulai Realme 9 mereka itu udah mengganti strateginya itu nggak all rounder di semua spesifikasinya, tapi mereka itu mulai mengutamakan ke performa dari kameranya aja guys. Yang dari performanya yang penting nggak jelek-jelek amat, itu udah cukup untuk Realme. Di Realme 12 Pro Plus 5G ini saya bisa lihat bahwa kameranya itu bener-bener top-topan banget. Selain bisa periscope, lalu juga sensornya itu udah Sony IMX dan juga udah sampai 200 megapiksel ya. Jadi kameranya itu menurut saya itu udah top of the line-nya dari pasar mid range ya. Dan saya belum tahu ya hasil dari kameranya ini gimana. Tapi harusnya ya dengan spesifikasi tersebut hasilnya itu nggak bakalan jelek ya guys. Kecuali ya seperti yang Realme 11 Pro Plus 5G itu menurut saya hasilnya itu nggak setara dengan spesifikasinya. Nah meskipun begitu, kalau kalian lihat dari spesifikasi yang lainnya itu sebetulnya mereka itu nggak berusaha untuk mengalahkan Redmi Note guys. Karena untuk fast chargingnya aja cuma 67 watt dan IP ratingnya sendiri cuma 64 kalau nggak 65. Sedangkan untuk chipsetnya sendiri cuma Snapdragon 7S generasi kedua. Padahal nih yang versi Pro Plus-nya loh. Harusnya kan mereka bisa berusaha lebih untuk hal itu ya guys. Nah sekarang kita akan bahas di Redmi Note. Redmi Note yang ke-13 ini itu memang agak telat ya. Untuk desain dan juga spesifikasinya itu mereka agak telat jika dibandingkan Realme. Terutama kalau dibandingkan dengan Realme 11.
Nah, Realme 11 Pro Plus yang 5G itu udah mulai duluan desainnya dengan layar lengkung, lalu juga fingerprintnya itu di bawahnya layar, dan juga udah 200 megapiksel duluan yang kalau nggak salah itu sensornya dari Samsung. Nah, sedangkan Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini baru aja menggunakan sensor Samsung tersebut untuk kamera 200 megapiksel. Jadi ya memang Redmi Note ini agak telat. Tapi kalau kalian lihat ya, dari waktu rilis Realme ini yang mungkin 6-8 bulan itu selalu mengeluarkan yang baru, sebetulnya Redmi Note ini ya nggak telat-telat banget guys, karena teknologinya itu berkisar 1 tahunan gitu ya untuk menggantinya. Dan Redmi Note ini memang untuk waktu rilisnya itu sekitar 1 tahun sekali. Jadi menurut saya ya nggak telat sih. Cuma ya memang kalau dibandingkan Realme yang udah rilisnya cepet banget, setiap 6-8 bulan ganti, itu berasa telat. Meskipun begitu, Redmi Note ini juga mengusung desain layar lengkung, fingerprint di dalam layar, lalu juga untuk bahan belakangnya itu juga udah vegan leather seperti Realme. Dan dari sisi performa lainnya, Redmi Note ini berusaha sangat keras banget guys, karena mereka menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra, dimana Antutunya itu lebih tinggi 100 ribuan lebih dibandingkan Snapdragon 7S generasi kedua. Lalu juga untuk performa fast chargingnya sendiri, Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini sudah mencapai 120 watt. Jadi kencang banget gitu pasti fast chargingnya ini. Lalu untuk IP ratingnya juga udah 68 guys, sedikit lebih maju daripada Realme 12 Pro Plus 5G ya. Dari semua hal itu, menurut saya Redmi Note ini berusaha untuk mengupgrade segalanya dari versi yang Pro-nya. Jadi tambahan plus ini bukan sekedar main-main guys, dan memang mereka menambah semua spesifikasi dari versi Pro-nya ini lebih daripada yang lain. Bahkan menurut saya untuk beberapa spesifikasi itu udah performanya seperti flagship ya. Nah, sedangkan untuk Realme sendiri itu fast chargingnya ya tetap 67 watt aja. Kalau dibandingkan dengan versi Pro-nya sama guys, nggak ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Yang berbeda sangat jauh itu cuman di kameranya aja dan juga di chipsetnya. Nah, kalau kalian belum tahu, Realme 12 Pro 5G itu dia menggunakan chipset Snapdragon 6 generasi 1, dimana ya itu pasti lebih jelek daripada 7S generasi kedua. Nah, untuk Redmi Note 12 Pro yang 5G itu malah menggunakan Snapdragon 7S generasi kedua. Itu udah sama chipsetnya dengan Realme 12 Pro Plus yang 5G. Jadi Redmi Note 13 Pro itu juga nggak bisa disepelekan. Memang desainnya itu biasa banget, nggak ada lengkungan di layarnya, lalu juga untuk fast chargingnya cuma 67 watt. Tapi ya secara tenaga itu kalau dibandingkan dengan Realme 12 Pro Plus 5G itu juga menurut saya bisa ditandingkan. Nah, sekarang kalau saya cuma ngomongin spesifikasi, kalian tuh udah tahu bahwa sebetulnya Redmi Note ini lebih bagus di segalanya kecuali kameranya, karena kameranya ini masih menggunakan yang sensornya Samsung yang digunakan di Realme 11 Pro Plus 5G. Nah, kalau dari pengamatan saya, yang versi Realme ini kok hasil fotonya kurang banget ya. Tapi saya nggak tahu ya, dengan chipsetnya yang MediaTek Dimensity 7200 Ultra ini, apakah hasil pemrosesan foto di Xiaomi ini bisa lebih bagus ataukah ya tetap sama aja. Nah, tapi kalau kalian lihat dari semua aspek spesifikasinya, Redmi Note ini udah menang banget. Nah, di sini kalau kalian tahu bahwa harganya akan saya spill ya. Ini harganya itu mix ya. Yang Realme ini saya dapatkan di India dan yang Redmi Note itu saya dapatkan di Malaysia guys. Nah,
Harga Realme 12 Pro itu kalau di India itu sekitar 4,5 jutaan. Sedangkan untuk versi Pro Plus-nya itu sekitar 5,7-an deh guys, kalau nggak salah, atau 5,6-an gitu ya. Ya pokoknya sekitar harga itulah. Kalau yang untuk Redmi Note 13 Pro 5G ini di Malaysia itu harganya itu 4,5 jutaan juga. Dan untuk harga dari Redmi Note Pro Plus 5G ini harganya yang menurut saya nggak masuk akal banget guys, sekitar 5,2 sampai 5,3 jutaan aja. Nah, jadi kalian dapat spesifikasi performa lebih, semuanya itu lebih bagus dari versi yang Realme, tapi guys ternyata harganya masih lebih murah. Nah, hal ini yang membuat saya itu berpikir bahwa sekarang strateginya Redmi Note ini nggak bisa dikalahin oleh Realme, karena harga murah dengan overall all-rounder yang spesifikasinya itu udah bagus banget, gila-gilaan itu Realme udah nggak bisa nyaingin gitu loh. Mereka nggak bisa nyaingin harga murah dengan spesifikasi yang sama. Oleh karena itu mereka berpikir ulang, mulai Realme 9 ya, itu mereka kayaknya mulai pingin tanding bukan di all-roundernya tapi di kameranya. Oleh karena itu sekarang kameranya itu bener-bener lebih maju banget dibanding Redmi Note. Nah, menurut kalian gimana? Apakah kalian tetap dukung Redmi Note dengan versi all-roundernya di smartphone-nya? Atau kalian dukung Realme yang udah pasti harusnya ya hasil fotonya itu top of the line di mid range guys, karena ya sudah Sony IMX gitu loh sensornya ini. Nah, mungkin itu aja sih berita yang ingin saya sampaikan pada kalian di hari ini. Buat kalian yang ingin beli Redmi Note atau Realme 12 itu di tanggal 28 dan 29 ya, kalian kayaknya minimal wajib punya uang 6 sampai 7 jutaan deh. Ya ini kalau Xiaomi sih saya yakin ya Redmi Note ini bisa dibawa mentok-mentok 6 jutaan. Tapi kalau Realme kok tahun lalu bisa nembus angka 7 jutaan, ini yang bikin saya ngomong ke kalian harus punya duit sekitar 7 jutaan guys. Ya mungkin itu aja. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrolin tentang Realme vs Redmi Note. See you guys di video selanjutnya. Wah ya memang sih ini pilihan susah antara mau milih hasil foto bagus atau overall all-rounder menurut saya. Kalau kalian pilih yang mana?